البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, masih mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-219, yaitu mengenai termasuk alur atau tahapan-tahapan pengharaman khamr. Karena dahulunya khamr barakallahu fikum sebelum diharamkan, memang banyak dari kalangan para sahabat yang minum khamr. Nah, karena belum turun ayat pengharaman tersebut. Namun setelah turun ayat pengharaman, yaitu mengenai haramnya khamr barakallahu fikum hafizakumullah, mereka semuanya pun serentak meninggalkannya. Karena pengharaman khamr tersebut datang dalam keadaan bertahap. Dalam artian tidak langsung sekaligus haram gitu ya. Awal mulanya bertahap. Tahapan pertama adalah ayat yang akan kita baca nanti, yaitu mengenai masih ada perbandingan di situ. Bahwasanya khamr, minuman keras dan perjudian itu dua-duanya adalah perkara yang ada dosanya dan juga ada manfaatnya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, waktu itu sebagian mereka ada yang meninggalkan karena enggak ada faedahnya, dosanya lebih besar. Kemudian ada di antara mereka yang masih mengerjakan dalam artian minum khamr dan juga berjudi karena di dalamnya ada manfaat katanya, yaitu kalau menang dapat apa? Dapat uang banyak itu. Nah, akhirnya turun lagi ayat yang berikutnya. Nah, mengenai hal tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayat yang pertama kita baca dulu. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Perhatikan ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi pengharaman khamr itu melalui beberapa tahapan. Nah, barakallahu fikum, melalui beberapa tahapan, marahil. Al-marhalah al-ula, tahapan yang pertama adalah ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-219 dari surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Qul, katakanlah, fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Di dalam keduanya, minuman keras dan juga perjudian itu ada dosa yang besar. Namun ada juga manfaatnya untuk manusia. Nah ini. Naam. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu ketika turun ayat ini apa? Sebagian mereka ada yang meninggalkan khamr, sebagian mereka tetap minum khamr. Alasan mereka yang meninggalkan enggak ada faedahnya, dosanya lebih besar. Alasan mereka yang tetap berjudi dan minum khamr, alasan mereka apa? Wah, ada faedahnya itu. Kalau menang judi dapat uang, ya kan? Dalam artian dapat faedah itu istilahnya, dapat barakallahu fikum, keuntungan. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Nah, ini pun masih apa? Tahapan yang kedua ini pun masih ada yang minum khamr, masih ada yang meninggalkan. Ada juga yang meninggalkan. Yang meninggalkan karena alasannya apa? Enggak ada faedahnya, melalaikan dari salat dan semisalnya. Yang masih minum khamr mengatakan apa? Itu enggak masalah. Itu kan kita minum khamrnya itu ketika jauh-jauh sebelum waktu salat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman khamr yang terakhir dalam surat Al-Maidah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan panah atau yang semisalnya, maka itu semuanya merupakan amalan rijs, amalan kotor, perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Surat Al-Maidah tadi kan? Nah, barakallahu fikum. Naam. Kemudian sebutkan ayat yang berikutnya, apa ayat yang berikutnya itu setelah pengharaman khamr tersebut? Innama yuridu syaitan itu ya. Nah, apa lafadznya? Naam, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Terus fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Na'am, barakallahu fikum. Dalam surat Al-Maidah tersebut setelah pengharaman khamr Allah Taala menjelaskan, hanya saja setan itu ingin menjerumuskan kalian dengan khamr, minuman keras dan perjudian kepada apa? Kepada perkara yang sangat berbahaya, yaitu permusuhan dan juga barakallahu fikum, pertikaian, saling membenci. Kemudian juga menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga menghalang-halangi kalian dari salat. Coba kalau orang berjudi enggak mengenal waktu, berangkat sore sebelum maghrib, pulang pun setelah subuh, itu pun enggak salat. Paham ya? Kalau orang judi seperti itu. Dan banyak ya kejadian seperti itu, enggak kenal namanya salat itu enggak kenal. Dalam artian sebagian mereka langsung aja. Itu pun belum tentu menang. Paham ya? Kalah pun enggak berhenti sampai situ, kalah masih hutang lagi. Karena orang kalau sudah kecanduan berjudi itu, barakallahu fikum, itu biasanya hutangnya menumpuk. Karena dia apa? Dia ketika sudah kalah itu pun enggak berhenti sampai situ. Pengen bagaimana caranya menang, hutang lagi. Banyak hutangnya. Oleh karena itu sangat disayangkan. Fa hal antum muntahun? Apa kalian mau meninggalkannya? Apa kalian mau meninggalkannya? Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian dan khamr tersebut, minuman keras, karena memang di balik itu ada kerusakan yang sangat luar biasa. Nah, di antaranya saling memancing apa? Yang namanya orang berjudi dan orang yang minum minuman keras itu bisa menimbulkan permusuhan, ya enggak? Kebencian. Terkadang mereka orang yang minum khamr itu enggak terkontrol, bunuh pun enggak terasa. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kemudian terjadi situ apa? Menghalang-halangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling inti. Paham ya? Orang kalau minum khamr, berjudi sudah enggak ingat zikir lagi sudah. Paham ya? Kemudian menghalang-halangi salat juga gitu loh. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dan juga mengharamkan dengan firman-Nya yang sebelumnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat tentang pengharaman khamr. Jadi melalui berapa tahapan? 3 tahapan. Ayat yang pertama ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu. Kemudian ayat berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, kemudian ayat berikutnya tadi itu dalam surat Al-Maidah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Naam. Berarti setelah itu haram secara total. Naam, dengan cara barakallahu fikum bertahap tadi, karena memang perkara khamr itu memang membahayakan sekali. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan pengharaman pun secara bertahap. Karena mungkin mereka sudah terbiasa, akhirnya susah kalau langsungan. Nah, tapi setelah itu semuanya apa? Berhenti. Bahkan dinukilkan dalam kisahnya itu barakallahu fikum, dalam sebuah riwayat hingga apa?
hingga di kota Madinah itu apa? Penuh dengan air. Dalam artian mereka semuanya dituangkan semua itu. Air-air khamr itu dituangkan hingga apa? Hingga dalam artian na'am barakallahu fikum banyak air di jalan-jalan Madinah itu. Menunjukkan bahwasanya memang mereka prinsip mereka ketika datang pengharaman sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Enggak ada lafadznya itu perintah untuk meninggalkan itu perintah untuk wajib atau perintah sunnah, enggak ada. Langsung sami'na wa ta'na, meninggalkan langsung. Naam. Kita lihat sini. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang tentang apa saja yang mereka infakkan. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa, katakanlah. Naam. Al-afwa di sini maksudnya adalah apa? Adalah barakallahu fikum wa hidakumullah, permintaan maaf. Naam, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah Ta'ala menjelaskan terhadap kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi atau agar kalian mau berpikir dan mau merenungi kembali. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ini, itu ayat yang ke-219 dari surat Al-Baqarah. Naam. Qala al-mufassiruna sabahumullah, yas'alukal muslimuna ayyuhan nabi an hukmi ta'atil khamri syurban wa bai'an wa syira'an. Perhatikan ini. Orang-orang muslimin atau kaum muslimin, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang hukum mendatangi khamr, yaitu minuman keras, baik dengan cara syurban meminumnya, wa bai'an menjualnya, wa syira'an membelinya. Wal khamru kullu muskirin khamirin, kullu muskirin khamirul aql wa ghattahu masyruban kana wa ma'kulan. Perhatikan, jadi khamr itu tidak harus lafadznya, khamr itu tidak harus bentuknya cairan, enggak harus. Paham ya? Khamr itu setiap yang memabukkan, yang bisa menutupi akal, wa ghattahu, dan juga menyelimuti atau menutupi akal tersebut, masyruban kana wa ma'kulan, baik sesuatu yang diminum ataupun dimakan. Jadi kullu muskirin apa? Haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, walaupun bukan cairan. Paham ya? Walaupun bukan bentuknya air minum. Paham ya? Bisa bentuknya kapsul, tablet, paham ya? Serbuk, bubuk yang diseduh atau yang disedot atau yang diminum atau dimakan, semua yang memabukkan apa hukumnya? Haram. Kullu muskirin haramun, qaliluhu wa katsiruhu. Banyak sedikitnya haram. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita hendaknya berhati-hati. Nah, barakallahu fikum dari unsur-unsur atau kandungan-kandungan dalamnya mengandung apa? Kandungan daripada khamr yang bisa memabukkan seperti alkohol dan semisalnya. Kita berhati-hati barakallahu fikum. Adapun yang mengatakan katanya tape itu memabukkan, katanya tape itu bisa, orang yang makan tape bisa memabukkan. Wallahu alam, selama ini kita makan enggak pernah mabuk. Paham ya? Dalam artian walaupun mereka mengatakan fermentasi dan semisalnya, barakallahu fikum, kemudian akhirnya mengharamkan tape, kurang tepat. Karena tape pada asalnya orang makannya makan biasa aja. Mungkin kalau kekenyangan atau mungkin karena kebanyakan ya mungkin lah ada overdosis itu. Tapi kalau misalkan sampai dikatakan tape haram, kenapa? Memabukkan. Itu kurang tepat. Barakallahu fikum. Mau tape ketela, mau tape ketan, apa maksudnya ya? Jadi kurang tepat itu ya. Barakallahu fikum. Karena kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya. Berarti kalau tape haram makan sedikit, karena kalau banyak memabukkan akhirnya sedikit haram. Karena tape enak enggak? Enak, paham ya? Jadi jangan sampai kita keliru ya dalam barakallahu fikum maknakan ini. Tapi kalau barakallahu fikum seperti khamr dan semisalnya, itu ada kandungan yang dikenal dengan alkohol tadi itu. Barakallahu fikum. Itu bagaimana cara kita mengetahui dan semisalnya? Mungkin secara medis atau kedokteran dan semisalnya, penelitian yang ada, yang jelas kita hindari semua yang ada unsur tersebut. Mau minyak wangi, sabun mandi, ataupun misalkan barakallahu fikum istilahnya sampo, atau misalkan minyak rambut dan semisalnya yang ada alkoholnya, hindari. Lebih baik daripada kita menjerumuskan diri dalam perselisihan. Karena para ulama berselisih bagaimana hukum menggunakan minyak wangi yang tercampur dengan apa? Alkohol. Sebagian mereka ada yang mengatakan kita cek dulu alkohol kandungannya yang ada itu sampai memabukkan ataukah tidak. Kalau seandainya memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Ada yang sebagian mereka mengatakan tidak demikian, kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap memabukkan itu haram, sedikit atau banyaknya haram. Walaupun sedikit tapi tidak sampai memabukkan, tapi adalah unsur barakallahu fiikum bagian dari sesuatu yang bisa memabukkan, maka haram.
Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kami tidak bisa mengharamkannya. Cuman kami menjauhinya dan kami tidak memakainya. Karena apa? Lebih baik lari daripada perselisihan daripada menjerumuskan dalam perselisihan. Lebih baik menggunakan minyak wangi yang non alkohol. Paham ya? Non alkohol banyak sekali dijual tanpa alkohol itu. Banyak enggak? Banyak, yang bibit juga ada yang mahal harganya tapi. Paham ya? Banyak sekali dijual minyak wangi itu, banyak sekali yang non alkohol. Oleh karena itu Ahlus Sunnah hendaknya lebih berhati-hati. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan tidak berani mengharamkan tapi beliau enggak pakai. Karena memang beliau berhati-hati gitu loh ya, bukan maknanya terus kami enggak mengharamkan tapi pakai juga enggak. Beliau enggak memakai karena ada unsur tadi itu. Diperselisihkan para ulama tentang sedikit banyaknya tahunya dari mana itu kan perkara kita susah juga meneliti. Oleh karena itu kalau ada minyak wangi atau sabun mandi atau minyak rambut atau sampo yang kira-kira ada kandungan alkohol, ya tanda-tandanya di antaranya itu dingin lah rasanya itu. Itu di antaranya, ya enggak? Nah, itu di antaranya ada kandungannya itu. Oleh karena itu kita hindari. Oh, beli sabun, sampo, minyak wangi atau apa namanya itu, minyak rambut yang non alkohol kalau ada. Paham ya? Kalau minyak wangi banyak ya, minyak wangi banyak yang non alkohol. Nah, dan harganya pun insyaallah juga terjangkau. Paham ya? Itu lebih selamat dan lebih baik kita menyelamatkan diri dari perselisihan itu daripada kita menjerumuskan dalam perselisihan. Kamu ini. Dan selesai. Pakai minyak wangi non alkohol enggak ada yang kritik. Selesai kan? Nah, itu sekedar nasihat agar kita tidak bermudah-mudahan dalam perkara seperti ini. Terus bagaimana kalau minyak wangi itu spray dan misalnya, itu pun kita upayakan nyari yang non alkohol. Pokoknya jauhilah. Walaupun kita enggak minumnya. Walaupun kita tidak meminumnya tapi menggunakannya itu perlu berhati-hati. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Memang para ulama berselisih ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan enggak mengharamkan tapi beliau enggak mau menggunakan. Menunjukkan bahwasanya beliau berhati-hati itu loh ya. Berhati-hati. Nah, dan banyak ya minyak wangi yang non alkohol banyak sekali dijual banyak sekali. Nah, oleh karena itu kalau mencari minyak wangi yang non alkohol. Nah, kemudian kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wal khamru kullu muskirin khamil aql. Dan khamr itu adalah setiap yang memabukkan yang bisa menutupi akal. Wa ghattahu dan juga menyelimutinya. Karena kalau orang sudah minum khamr itu ya, mau sesuatu yang diminum atau sesuatu yang barakallahu fikum misalkan dimakan atau sesuatu yang dihirup dan misalnya dihisap, itu semuanya kalau memabukkan haram. Paham ya? Nah, misalkan ya tahu lem enggak lem kastol atau lem semisalnya itu kalau orang-orang yang tidak beres dalam artian mereka sudah kecanduan dengan barakallahu fikum istilahnya sabu-sabu dan semisalnya, biasanya itu mereka manfaatkan itu. Karena mereka hirup itu. Paham ya? Ini sekedar mengatakan menceritakan orang-orang yang istilahnya anak-anak pinggir jalan itu ya. Nah, karena mereka enggak punya biaya, enggak punya modal beli lem itu. Tapi kan bikin ngefly, dalam istilahnya ngefly itu bikin melayang istilahnya itu ya. Nah, itu juga haram. Paham ya? Karena nanti dia enggak sadar itu loh. Paham ya? Enggak sadar dan juga menutupi akalnya. Allahul musta'an. Yang jelas dihindari seperti itu. Mau yang diminum ataupun yang dimakan kata beliau. Nah, yang dimakan ya mungkin makanan-makanan yang mengandung itu. Mengandung perkara-perkara yang bisa memabukkan dan semisalnya. Naam. Yang jelas hindari. Wa yas'alunaka an hukmil qimar, dan mereka bertanya kepada tentang hukum qimar. Qimar itu perjudian. Perjudian macam-macam. Perjudian itu tidak harus dengan kartu, itu enggak harus. Paham ya? Dengan apa? Dengan burung merpati bisa enggak judi? Bisa, sekarang banyak marak itu ya. Lagi marak-maraknya itu burung merpati itu ya, pakai perjudian. Kelihatannya kan santai aja tapi mereka berjudi loh itu. Paham ya? Nanti lomba mana yang menang kemudian taruhan itu mesti itu. Paham ya? Allahul musta'an. Awalnya tidak tapi lama-lama iya. Paham ya? Kemudian ayam jago bagaimana? Kelihatannya santai melihat diadu padahal itu berjudi. Perjudian yang mereka lakukan, Allah musta'an. Barakallahu fikum, mengadu manusia ada dilarang apalagi atau tepat atau enggak itu? Allah musta'an. Yang jelas apa? Yang jelas mencaci maki ayam aja dilarang apalagi mengadunya. Paham ya? Rasulullah mengatakan la tasubuddik fa innahu yuqidul shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam jago. Paham ya? Nah, karena dia membangunkan untuk salat, gitu loh. Nah, ini adalah larangan mencaci maki ayam jago ya. Apalagi sampai mengadunya. Paham ya? Mencaci maki aja dilarang, ayam jago padahal. Ada ayam jago, hati-hati ya. Allah musta'an. Kalau mengganggu ya boleh diusir. Kalau mengganggu boleh diusir atau istilahnya dihalau gitu karena mengganggu, paham ya? Nah, cuma pada asalnya enggak boleh kita adu, itu enggak boleh karena itu tadi larangan apa? Larangan yang ringan aja ya, mencaci maki tok ya enggak ngadu. Itu dilarang. Rasulullah mengatakan la tasubuddik fa innahu yuqidul shalah. Jangan kalian apa? Mencaci maki ayam jantan, ayam jago karena dia membangunkan orang untuk salat. Ya kan larangannya mencaci maki ini kan? Kenapa kok dipilih itu ayam jago dan semisalnya? Karena yang barakallahu fikum seringnya dan banyakannya dan itu yang fakta nyatanya fenomena yang terjadi yang bersuara, berbunyi itu ayam apa?
Yang berbunyi dalam artian berkokok ayam jago. Paham ya? Yang bangunkan orang juga ayam jago di antaranya. Nah, oleh karena itu ketika na'am barakallahu fikum Rasulullah mengarahkan juga menyarankan ketika na'am idza sami'tum siyahad dik, apabila kalian mendengar na'am barakallahu fikum kokokan ayam jantan dalam artian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka apa? Maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ra'a malakan, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Paham ya? Kemudian berikutnya apabila kalian mendengar suara himar, ringkikan himar, maka mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat apa? Setan. Ringkikan himar kayak apa suaranya? Pernah dengar belum? Kalau kami pernah dengar ya, karena di Yaman banyak ya himar itu, keledai itu. Kalau di Indonesia mungkin wallah alam ada atau enggak, di kebun binatang juga belum pernah ke sana juga. Paham ya? Ada enggak kira-kira? Keledai. Yang banyak itu kedelai. Hanya kalau keledai itu jarang sekali kita jumpa ya. Allah musta'an. Kalau keledai itu suaranya jelek sekali. Suaranya jelek sekali. Nah, oleh karena itu Allah Taala mengatakan inna ankara aswat la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara hamir. Hamir itu apa? Keledai tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, keledai itu suaranya paling jelek itu. Memang suaranya itu kayak gimana ya? Enggak bisa kita mencontohnya. Paham ya? Yang jelas apa? Suaranya jelek sekali. Enggak, lain. Nah, lain ya. Yang jelas kami sering dengar waktu di sana teman untuk mengibaratkan ungkapan enggak bisa. Yang jelas suaranya itu jelek. Inna ankara aswati la sautul hamir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim itu. Surat apa itu? Surat apa itu? Luqman ya. Nah, sejelek-jelek suara ya suara hamir tadi. Suara keledai. Nah, suaranya memang jelek, naik turun itu suaranya itu. Nah, Allahu musta'an. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum wa syahidnya apa syahidnya? Syahidnya adalah kaum muslimin waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang hukum perjudian. Jadi perjudian itu jangan sampai gambaran kita cuma kartu saja, mau dengan kartu, mau dengan barakallahu fikum, tahu dadu enggak? Semacam dadu itu, atau dengan burung merpati tadi, atau dengan ayam jago tadi dan semisalnya, itu semuanya haram. Allah musta'an. Itu adalah haram. Berbeda dengan apa namanya? Al-musabaqah, perlombaan. Dan perlombaan itu pun tidak semua lomba ya. Nah, barakallahu fikum, dan itu pun disebutkan dalam hadis itu lomba apa saja yang diperbolehkan? Renang. Ayo terus memanah, renang, pesan kuda itu. Itu pun apa? Itu pun nanti yang ngasih hadiah ya satu orang itu aja. Enggak ada tawan-tawanan gitu. Paham ya? Ya dia menang ya kasih hadiah, sudah selesai. Paham ya? Perlombaan yang syariah seperti itu. Misalnya kamu 3 orang, barang siapa yang bisa renang sampai ujungnya yang paling cepat dapat hadiah, udah. Itu toh. Menang dapat hadiah selesai. Tapi kalau ini taruhan ini. Merpati nanti siapa milih merpati yang mana? Yang biru atau yang merah? Kalau yang biru, mengumpulkan uang semuanya. Paham ya? Taruhan di situ. Seringnya seperti itu. Nanti kemudian kalau adu jago juga sama aja. Nah, adu ayam jantan juga sama aja. Nanti taruhan, kemudian yang kalah apa? Yang kalah ya udah mengeluarkan uang. Tapi kalau perlombaan seperti ini kan satu orang aja yang mau ngasih hadiah. Nah, barakallahu fikum, kalau yang lain mau ngasih pun urusan masing-masing kan itu. Tapi kalau ini kan taruhan. Yang dilarang ini adalah taruhan. Nah, barakallahu fikum, jadi perlu diperhatikan. Dan renang pun kalau dipakai untuk taruhan juga masuk dalam apa? Perjudian juga. Nah, kita lihat di sini. Qala al-mufassiruna fadahumullah wa yas'alunaka an hukmil qimar, dan mereka bertanya kepada tentang hukum perjudian. Wa huwa akhdul mal, yaitu mengambil uang atau mengambil harta, au i'ta'uhu, atau memberikan harta, bil muqamarah, dengan cara perjudian tadi itu. Wahiyya, apa muqamarah itu? Wahiyya al-mughalabat, dengan cara saling mengalahkan. Yaitu tadi adu merpati, adu ayam jantan misalnya, perlu diperhatikan ya. Nah, mencaci maki ayam jantan aja dilarang, apalagi mengadunya, itu yang benar ya. Nah, kalau tadi keliru yang awal tadi. Nah, yang jelas barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita lihat di sini wahya al-mughalabat allati fiha 'iwadun min at-tarfain. Naam, yaitu barakallahu fikum, yaitu perbuatan yang saling mengalahkan, yang salah satu di antara dua kelompok atau dua barakallahu fikum peserta tersebut memiliki apa? Upah. Dalam artian saling ngasih upah ya, namanya taruhan tadi itu. Taruhan kan dua kelompok biasanya. Dua kelompok yang dilombakan dua biasanya ya, merpati yang biru sama yang putih misalkan, atau yang hitam yang putih misalkan. Nah, itu nanti mana yang menang? Nah, mereka sudah siap semua itu. Sudah siap, nanti di situ taruhan. Wah, aku berani sekian, berani sekian, berani sekian.
Allah musta'an. Yang jelas itu semuanya perlu berhati-hati. Nah, mughallabatul lati fiha 'iwadun, yaitu saling mengalahkan di dalamnya ada upah minat tarfain dari dua sisi tadi itu. Kullahum, katakanlah kepada mereka, fi dzalika atrarun wa mafasidu katsiratun fid dini wad dunya. Katakanlah kepada mereka, dalam perbuatan perjudian tersebut ada adrar, bahaya-bahaya, dan kerusakan-kerusakan yang banyak sekali dalam masalah agama dan dunia. Masalah agama jelas, masalah dunia bagaimana? Seringnya orang yang senang judi itu mesti banyak utangnya biasanya. Paham ya? Dan pikirannya mesti apa? Enggak tenang. Paham ya? Orang judi itu, orang penjudi berat. Nanti tanah dijual, kemudian punya kayu pun dijual, akhirnya rumah pun enggak selamat dari penjualan. Akhirnya hidup apa? Merantau. Di sana pun di merantau enggak terima judi lagi. Itu sudah kecanduan seperti itu. Karena kami menyaksikan langsung ya. Menyaksikan langsung ada orang yang memang penjudi berat itu tobat pun tetap tobat sementara aja. Ngulangi lagi banyak hutangnya. Dikejar sana lari sini, kejar sana lari sini. Ya gimana? Nah, karena kalau udah ketagihan, kecanduan itu dia nanti ada pikiran mungkin kalau anak hutang ini nanti yang kesekian kali ini menang gitu loh. Ternyata kalah lagi, hutang lagi. Oleh karena itu apa? Kata beliau dalam tafsir ini, kata mufassirun, ada kerusakan yang sangat banyak di dalam masalah agama dan dunia. Masalah agama melanggar syariat, masalah dunia kerugian tadi itu. Nah, Allahu musta'an. Wal uqul wal amwal, dan juga merusak akal serta harta. Harta habis, ludes, akal pun stres pikirannya. Paham ya? Nah, yang namanya stres seperti ini biasanya apa? Ya paling untuk menghilangkan stresnya tidur. Setelah tidur ingat lagi. Ya enggak? Kalau enggak gitu biasanya mabuk-mabukan, sudah judi kalah, minum khamr tambah lagi. Ketika itu memang enggak terasa ya, enggak ingat, tapi setelah itu ingat lagi, soalnya apa? Beli khamrnya pun hutang gitu loh. Paham ya? Jadi ketika dia itu sudah barakallahu fikum kalah judi, sudah berhutang, kemudian solusi yang terakhir ketika dia pikiran banyak hutang itu bingung dia. Solusi yang terakhir apa biasanya? Minum khamr. Itu banyak kejadian seperti itu. Menurut dia itu minum khamr selesai, memang benar selesai mungkin ketika dia lagi enggak ingat itu aja. Setelah ingat, ya tambah parah. Soalnya beli khamr ini juga hutang tadi itu. Allah musta'an, banyak kejadian seperti itu, banyak kejadian. Ini sekedar cuplikan mengenai bahayanya, kerusaknya perjudian dan khamr tadi. Allah musta'an. Wa fihi ma manafi'u linnas, dan pada keduanya masih ada manfaat untuk manusia. Ini dulu ya. Min jihati kasbil amwal wa ghariha, dari sisi bisa menghasilkan harta dan yang selainnya. Kalau judi menang dapat harta enggak? Ini dulu. Oh ya, ini dulu ya, jangan sekarang ya. Ini ayat ini turun, ayat ini sebelum datang ayat yang berikutnya. Jadi jangan sampai diterapkan untuk sekarang ini. Kalau terapkan sekarang enggak tepat, karena apa? Mansukh namanya. Jadi dalam masalah barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim itu an-nasikh wa mansukh. Nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Itu dalam masalah dalail atau masalah adillah. Masalah dalil-dalil itu ada nasikh dan mansukh. Yang diamalkan yang mansukh atau yang nasikh, Abu Bakar? Yang diamalkan yang nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya ya, penghapusnya ya. Yang dihapus tidak diamalkan. Dan itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Dalam Al-Qur'anul Karim terkadang ada yang dihapus lafadznya, lafadz ayat dihapus. Hukumnya masih berlaku, itu ada. Ada juga yang lafadznya itu masih ada, cuman dihapus apa hukumnya. Seperti ini. Lafadz masalah pengharaman khamr, tahapan khamr masih ada enggak dalam Al-Qur'an? Masih ada. Tapi hukumnya sudah enggak berlaku, yang pertama, yang kedua, tinggal yang terakhir pengharaman tersebut. Kemudian ada juga lafaz-lafaz barakallahu fikum yang lafaz sudah tidak ada tapi apa hukumnya masih berlaku. Masalah ayat rajam. Ya, rajam masih berlaku. Nah, hingga nanti hari kiamat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, laki-laki atau wanita sudah menikah kalau berzina dirajam. Masih berlaku. Paham ya? Nah, yang sudah menikah tapi ya, dirajam masih berlaku. Cuman ayatnya apakah ada dalam Al-Qur'an? Tidak. Wallah alam, diperselisihkan para ulama, sebagian mereka ada yang menyebutkan ayatnya dahulu sebelum dihapus, lafaznya adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu masih diperselisihkan para ulama. Artinya, orang tua lelaki maupun wanita apabila kedua-duanya berzina, lemparilah mereka dengan batu keduanya sampai meninggal. Sebagai bentuk hukuman dari Allah SWT, dan Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana dan maha barakallahu fikum perkasa. Tapi ini dikritik para ulama. Bagaimana? Seakan-akan ayatnya itu mengkhususkan orang tua saja. Ya enggak? Wasyaikhu wasyaikhatu. Orang tua lelaki ataupun orang tua wanita apabila berzina,
Sudah menikah maksudnya. Ini seakan mengkhususkan orang tua saja. Kalau anak muda bagaimana? Anak muda, laki-laki atau perempuan masih muda tapi sudah nikah, berarti nggak masuk dalam situ kan seakan-akan. Paham ya? Oleh karena itu ada kritikan para ulama tentang kesahihannya. Apa maksudnya itu ya? Nah, karena apa? Karena anak muda pun laki atau wanita sudah nikah, hukumnya sama, dirajam. Paham ya? Berbeda kalau lakinya masih perjaka, kemudiannya wanitanya apa? Masih gadis. Hukumnya apa? Diapakan? Kalau berzina? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Dan barakallahu fiikum diasingkan selama setahun. Paham ya? Itu beda hukumnya. Tapi kalau kita lihat ayat tadi yang ana sebutkan tadi, wasyaikhu wasyaikhatu, itu seakan-akan pengkhususan orang tua aja ya. Orang tua yang sudah nikah kan, anak muda sudah nikah enggak dapat hukuman. Padahal yang tepat dapat hukuman sama aja. Mau tua, muda, kecil, besar, kalau sudah nikah hukumnya sama. Hukum asalnya seperti itu. Nah, ini sekedar menyebutkan masalah nasikh wa mansukh. Yang wajib diamalkan adalah nasikhnya, mansukhnya apa? Tidak boleh diamalkan. Contoh yang lain, di dalam Al-Qur'an enggak ada lafadznya. Nah, barakallahu fikum, hukumnya masih berlaku namun dijelaskan dalam As-Sunnah, seperti masalah ayat radha'ah. Ayat sepersusuan itu. Seseorang dikatakan sepersusuan, anak sepersusuan atau saudara sepersusuan atau anak sepersusuan itu manakala menyusu selama apa? Berapa kali? 5 kali nyusu sampai kenyang. Dulu sebelum dihapus berapa kali? 10 kali. Itu sudah dihapus. Dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an, sebagian datang dalam hadis itu ya, adalah ayat mengenai radha'ah ini, mengenai sepersusuan ini. Dulu 10 kali nyusu baru dikatakan sepersusuan. Tapi setelah itu dihapus dengan apa? 5 kali nyusu. 5 kali nyusu ini nyusu sampai kenyang lepas, nyusu lagi sampai kenyang lepas sampai 5 kali. Para ulama menyebutkan bagaimana kalau nyusunya tidak langsung tapi pakai botol. Nah, selama air susunya sumbernya sama, masuk juga, tapi sampai kenyang. Pendapat yang rajih masuk juga, tapi sampai kenyang. Maksudnya air susunya itu sama satu sumber itu ya, tapi sampai kenyang ya. Nah, itu baru katakan anak sepersusuan. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan untuk antum, Abu Bakrin. Misalkan ada seorang ibu, ya, orang ibu ini punya anak laki-laki, semua laki-laki laki-lakinya, semuanya laki-laki semua anaknya ya. Ibu ini menyusui seorang wanita, berarti anak sepersusuan kan? Nah, anak wanita ini apakah mahram bagi anak laki-laki ibu tadi? Sebagai apa berarti? Saudara sepersusuan. Nah, tapi saudara perempuan ini punya saudari perempuan, enggak nyusu sama ibu itu. Mahram enggak untuk saudaranya tadi? Enggak mahram. Jadi ingat ya, sepersusuan itu sebatas yang nyusu saja. Apa maksudnya? Jadi yang nyusu itulah yang memiliki hak untuk apa? Mahramiyah tadi, yang nyusu saja. Adapun saudari yang nyusu kalau misalkan sama anak ibu tadi yang laki-laki bukan mahramnya. Apa maksudnya ya? Nah, perlu diperhatikan itu, na'am. Karena kadang mungkin tertukar gitu ya. Ayo na'am. Ya, Pak. Sekarang pertanyaan buat antum, Hizbullah. Na'am, seorang bapak cerai membawa anak perempuan. Kemudian nikah lagi dengan seorang ibu yang sudah janda juga, membawa anak laki-laki. Posisi anak laki-laki yang dibawa ibu itu dengan anak perempuan yang dibawa bapak itu namanya anak tiri ya? Nikah boleh enggak? Bukan mahramnya? Walaupun bapaknya sudah nikah sama ibu tadi? Boleh? Boleh ya? Kalau anak tiri sama anak tiri boleh. Paham ya? Yang enggak diperbolehkan apa? Itu jelas. Anak tiri sama bapaknya jelas enggak boleh ya, karena sudah nikah ibunya. Kenapa? Walinya kalau misalkan barakallahu fiikum wa taqullaha ada misalkan, nah walinya bapaknya tadi? Bapaknya masih ada. Bapak tiri kan bapak ini kan anak perempuan anaknya. Wali itu untuk perempuan. Yang enggak sebutkan contoh yang mudah ini. Paham ya? Sekarang seorang bapak cerai membawa anak perempuan. Bapaknya wali enggak nanti? Dimanapun untuk wali. Paham ya? Kenapa? Entar dulu yang ini dulu. Kalau yang ini barakallahu fiikum jelas dia walinya ya. Kemana tuh walinya ya? Sekarang kalau sebaliknya bagaimana? Apakah walinya itu bapaknya yang awal? Kalau bapaknya yang awal masih ada, bukan karena perzinaannya, maka kalau dia mau dan bisa dibawa untuk menjadikan wali. Bapak yang asli. Paham ya? Kalau masih ada loh. Kalau enggak ada sama sekali, wali hakim setingkat dengan KUA. Ngambil dari sana. Kalau enggak ada sama sekali. Nah, barakallahu fiikum. Pembahasannya bukan di sini. Ini cuma cuplikan aja. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Naam.
Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Ityasuddani an dzikrillah wa 'anis shalah, karena kedua-duanya menghalang-halangi dari zikir kepada Allah Taala dan salat. Ini. Seringnya orang berjudi, mabuk-mabukan itu enggak ingat salat, enggak ingat juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqi'anil 'adawata wal baghdha, dan juga bisa menjatuhkan dua perkara tadi pada permusuhan dan juga kebencian, mengumbar kebencian bainan nasi antar manusia. Ya enggak, seringnya orang kan kalau mabuk itu enggak terkontrol, karena kelahi pun kelahi. Itu pun enggak sampai situ, membunuh pun berani gitu loh. Nah, Allahu musta'an. Naam. Yatslifanil mal, dan juga menghambur-hamburkan atau kedua-duanya itu bisa menghilangkan harta, merusak harta. Punya harta banyak kalau dia pemabuk, cepat habis. Punya harta banyak kalau dia itu penjudi, cepat habis. Apalagi kalau kalah terus gitu loh. Paham ya? Kalau judi itu biasanya ya penjudi seperti itu keadaannya. Jarang sekali yang dia itu menang terus, jarang sekali. Walaupun ada itu pun enggak ada barokahnya. Nah, Allahu musta'an. Wa kana hadza tamhidan li tahrimihima, ya kan? Dulu ayat ini adalah pembukaan untuk pengharaman dua perkara tersebut. Pengharaman apa? Khamr dan perjudian. Naam. Pembukaan berarti awalnya ayat ini. Berikutnya ayat apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baru ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Naam. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh mufassirun. Wa yas'alunaka 'anil qadril ladzi yunfikunahu min amwalihim tabarru'an wa shadaqatan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang kadar, batasan ukuran harta yang harus mereka infakkan dari harta-harta mereka tabarru'an, sebagai yang diberikan secara cuma-cuma lah, hadiah, pemberian, wa shadaqah, dan shadaqah. Nah, barakallahu fikum. Apa? Batasannya seberapa? Kullahum, katakanlah kepada mereka, anfiqul qadral ladzi yazidu ala hajatikum. Nah, infakkanlah sesuai dengan kadar yang apa? Sesuai dengan ukuran atau kadar yang itu sesuatu yang lebih atas kebutuhan kalian. Jadi kebutuhan kalian sudah terpenuhi, nah selebihnya itu infakkannya. Infakkanlah, jangan sampai kalian berinfak tapi kebutuhan masih kurang. Dalam artian bagaimana? Dalam artian kita menginfakkan itu posisinya kita sudah cukup. Karena kalau kita menginfakkan posisi keluarga masih belum tercukupi dan semisalnya, biasanya enggak tepat. Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk menghidupi rumah tangga dan juga keluarga. Paham ya? Kafa bil mar'i isman an yudhi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia itu menyanyiakan orang yang jadi tanggungan. Orang yang sudah menjadi tanggungannya. Jadi enggak boleh menyanyiakan. Kita infakkan hartanya semuanya, rumah kosong blong misalkan, enggak ada sama sekali. Keliru. Paham ya? Nah, yang benar apa yang benar? Anfiqul qadral ladzi yazidu ala hajatikum. Infakkanlah sesuai dengan kadar atau ukuran barakallahu fikum yang melebihi kebutuhan kalian. Maksudnya itu yang lebih daripada kebutuhan kalian. Jadi kebutuhan kalian sudah ada, kemudian selebihnya itu infakkan, silakan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Mithlu dzalikal bayanul wadih yubayyinullahu lakumul ayati wa ahkamas syari'ati. Seperti itulah penjelasan yang nampak, jelas gamblang yang Allah Taala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya, wa ahkamus syari'ah, dan hukum-hukum syariat, likai tatafakkaru, agar kalian itu berpikir fima yanfa'ukum, terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada kalian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Na'am, barakallahu fikum. Jadi, na'am, barakallahu fikum, hafizakumullah, untuk masalah sedekah, infak, tabarru', memberikan harta, secara cuma-cuma, hadiah semisalnya, itu pada asalnya diperbolehkan manakala kita tidak sampai menelantarkan keluarga dan juga barakallahu fikum rumah tangga kita. Adapun selebihnya punya harta lebih diinfakkan, silakan. Karena sedekah itu enggak harus dengan uang. Sedekah tidak harus dengan uang. Dengan apa saja? Bahan pokok juga bisa. Senyum sedekah bukan? Sedekah juga. Iya enggak? Kemudian juga apa, barakallahu fikum, al-kalimatu thayyibah sedekah. Ucapan yang baik, perkataan yang baik, sedekah juga. Jadi sedekah tidak harus dengan uang. Oleh karena itu, ketika orang itu enggak punya harta yang lebih dan misalnya, sedekah itu macam-macam jenisnya. Macam-macam jenisnya. Barakallahu fikum. Kita menerima pemberian orang, misalkan ada orang ngajar misalkan ya. Kemudian ada orang ngasih amplop. Ngasih amplop. Orang ngajar ngasih amplop. Boleh enggak kita terima? Misalkan antum ngajar, pulang itu dikasih amplop, Pak, ada sedikit bingkisan misalkan. Ditolak dengan cara yang baik. Ditolak dengan cara yang baik.
Ini kita nggak minta loh. Nggak minta, nggak mengharapkan. Bagus, bagus. Itu kalau misalkan dia mau nolak dan terbaik bagus, teman, hukum asalnya boleh diterima. Sebagaimana hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini nanti kami sebutkan fatwanya Syekh Yahya ya. Nah, barusan ini ada orang yang umroh ke sana. Nah, barakallahu fikum, beberapa ikhwah kemudian menanyakan tentang masalah bagaimana hukumnya seorang guru menarik santrinya untuk apa? Untuk makan bulanan dan menggaji gurunya. Jadi ditariki santrinya untuk makan bulanan dan untuk menggaji gurunya. Menariki, minta maksudnya. Itu bagaimana hukumnya? Barakallahu fikum, hukum asalnya sebelum kita baca itu atau kita bahas itu, hukum asalnya pemberian itu boleh diterima, pemberian. Hadisnya Umar Khattab, suatu ketika Rasulullah memberikan sebuah harta kepada Umar Khattab. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar," atau semakna dan itu, "Wahai Umar, idza ja'aka min hadzal mal min ghairi sa'ilin wa israfin, na'am barakallahu fikum, fakhudhu, fatamawalhu aw tasaddaq bih." Wahai Umar, kalau seandainya datang kepadamu harta, uang, tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, maka ambillah. Jadikanlah itu uangmu atau kamu sedekahkan. Diambil dulu enggak masalah. Kalau kita ternyata enggak butuh, sedekahkan orang lain. Enggak nolak itu loh, paham ya? Nah, nolak pun kalau misalkan orangnya sudah tahu, udah biasa enggak masalah. Cuman biasanya orang memberi itu kalau ditolak biasanya ada sesuatu yang tidak enak. Kenapa? Karena dia ingin memberi itu karena apa? Ingin sedekah, ingin berinfak, kok malah ditolak. Paham ya? Seakan-akan dia pun enggak senang gitu loh. Paham ya? Tapi pada asalnya kalau orang sudah terbiasa dan misalnya dia mau menolak dengan cara yang lembut enggak masalah juga. Cuman hukum asalnya boleh diambil. Rasulullah mengatakan, "Idza ja'aka min hadzal mal min ghairi israfin wala sa'ilin fakhudhu." Tanpa kamu mengharap-harapkan, tanpa meminta maka ambillah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hukum asal pemberian itu boleh diambil, barakallahu fikum, diterima selama pemberian itu halal dan juga tidak minta-minta serta tidak mengharapkan. Ketika Syekh yang tanya, kamu barusan mendengar tadi ya fatwanya. Hukumnya apa? Syekh tetap mengatakan jangan membebankan diri kalian. Kalian mampu misalkan menghidupi santri dan juga mengajarkan ilmu, kemudian ada muslimin yang ngasih, barakallahu fikum, makan mereka tafadhal. Paham ya? Adapun kalau seorang dai, seorang guru kemudian menarik santrinya per bulan sekian terus untuk gaji gurunya misalnya, itu termasuk bentuk takalluf, membebankan diri. Karena apa? Karena mungkin sebagian orang yang kaya enak saja, tapi sebagian yang lainnya mungkin termasuk memberatkan gitu loh. Oleh karena itu barakallahu fikum, Syekh mengatakan kalau memang tidak mampu, ya sudah, enggak usah membebankan diri. Kalau mampu jalankan terus dakwahnya. Syekh mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan mintalah. Intinya jangan minta, kata Syekh. Jangan minta. Barakallahu fikum, tapi kalau misalkan ada muslimin yang ngasih misalkan untuk makan pondok atau ngasih untuk sarana pondok, jadi terima enggak masalah, tanpa kita harus mengharapkan dan minta-minta. Tapi kalau menarikin per individu kemudian untuk bayar bulanan, barakallahu fikum, untuk gaji gurunya apalagi, itu Syekh mengatakan jangan minta. Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi yang lainnya enggak ada. Mereka enggak ada yang minta upah sama sekali. Nah, tapi kalau ada yang misalkan nanggung dari kalangan muslimin mengasih per bulan, itu enggak ada larangannya. Paham ya? Itu kembali ke hukum masing-masing kan? Kembali ke masing-masing. Tapi kalau kita minta kemudian mengatakan ke santrinya, "Oh, santri ini kamu sudah ngajar, capek, butuh bensin. Kemudian kalian per bulan harus mengumpulkan lah ya, enggak usah banyak-banyak lah. Ya mungkin 100.000 dikumpulkan untuk ustadznya misalnya." Jangan. Enggak bagus seperti itu, barakallahu fikum. Kalau memang enggak ada dan tidak mampu, ya udah, jangan membebankan diri. Tapi kalau ada, jalankan. Itu selesai. Paham ya? Itu fatwa yang kami dengar barusan tadi, dan ikhwah-ikhwah yang barusan pulang umrah dari sana, barakallahu fikum, menceritakan bahwasanya pertanyaan tersebut sudah jawab oleh Syekh Al-Hajuri wafaqahullah mengenai pertanyaan tersebut, dilarangnya minta-minta, bahkan dalam perkara yang seperti itu padahal ya, itu aja tetap beliau melarang. Untuk berhati-hati dan tidak membebankan diri. Karena menarikin per individu itu kadang memberatkan itu loh. Paham ya? Oleh karena itu kalau mampu dijalankan terus, dalam artian jalan terus, kalau enggak mampu jangan beban diri. Paham ya? Seperti itu ya. Semoga Allah SWT memberikan keluasan rezeki kepada kita semuanya sehingga kita tetap bisa berjalan lancar dalam masalah barakallahu fikum, dakwah dan juga pengajaran dan penyampaian ilmu ini. Barakallahu fikum, hidakumullah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.